Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang Greta Thunberg dan Islam dalam konservasi lingkungan. Greta Thunberg dikenal sebagai salah satu aktivis lingkungan paling berpengaruh di dunia saat ini. Dengan suaranya yang lantang, ia menyuarakan isu perubahan iklim dan menuntut para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan bumi. Aksinya yang berani, mulai dari mogok sekolah untuk iklim hingga berpidato di forum-forum internasional, telah menginspirasi jutaan orang, terutama generasi muda. Semangat dan keteguhan Greta dalam memperjuangkan lingkungan sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab atas kelestarian alam. Dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh merusak keseimbangan alam yang telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Greta Thunberg, dengan gerakannya, mengingatkan dunia bahwa manusia telah banyak melakukan kerusakan terhadap bumi, mulai dari pencemaran udara, eksploitasi sumber daya alam, hingga deforestasi yang mengancam ekosistem. Konsep perbaikan dalam Islam, yang berarti membawa kebaikan dan menjaga keseimbangan, sangat relevan dalam isu lingkungan. Seorang Muslim tidak hanya dilarang merusak alam, tetapi juga diperintahkan untuk menjaga dan memperbaikinya jika terjadi kerusakan. Greta, meskipun bukan seorang Muslim, telah mencerminkan prinsip ini dalam perjuangannya. Ia tidak hanya mengkritik kebijakan yang merusak lingkungan, tetapi juga mendorong solusi seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Sikap proaktif inilah yang seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup seorang Muslim Islam. Juga mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam cara manusia memperlakukan alam. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas. Namun, kenyataannya, keserakahan manusia telah menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan, mengganggu keseimbangan yang sudah Allah ciptakan. Greta Thunberg secara tegas menyampaikan bahwa perubahan iklim adalah akibat langsung dari keserakahan manusia dan sistem ekonomi yang lebih mementingkan keuntungan daripada keberlanjutan lingkungan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mengingatkan manusia agar tidak rakus terhadap dunia. Selain itu, Islam mengajarkan konsep tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika terjadi kiamat dan di tangan seseorang terdapat benih kurma, maka ia tetap dianjurkan untuk menanamnya jika masih mampu melakukannya. Hadis ini menunjukkan bahwa sekecil apapun usaha dalam menjaga lingkungan tetap memiliki nilai besar dalam Islam. Greta Thunberg dalam kampanyenya juga menekankan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menyelamatkan bumi. Tidak harus menjadi seorang pemimpin negara atau ilmuwan, cukup dengan mengubah kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik dan menghemat energi, sudah bisa memberikan dampak yang besar. Gerakan lingkungan yang digagas oleh Greta juga mencerminkan semangat keadilan sosial dalam Islam. Perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Negara-negara berkembang, yang kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil, justru menjadi korban utama perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Islam menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Oleh karena itu, memperjuangkan lingkungan bukan hanya soal alam, tetapi juga soal membela hak orang-orang yang terkena dampaknya. Selain itu, gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan yang diajarkan dalam Islam juga sangat mendukung gerakan konservasi lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan sederhana dan mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya. Greta seringkali mengkritik budaya konsumtif dan pola hidup boros yang mempercepat kerusakan lingkungan. Dalam Islam, kesederhanaan bukan hanya bentuk ketakwaan, tetapi juga cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan mengurangi konsumsi berlebihan dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, manusia bisa menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Pada akhirnya, perjuangan Greta Thunberg dalam menjaga lingkungan adalah panggilan moral yang sejalan.
dengan nilai-nilai Islam. Bumi bukanlah milik manusia semata, melainkan titipan Allah yang harus dirawat dengan penuh tanggung jawab. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI 066901001398307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.